Kayaknya kita bisa ubah warnanya dulu deh. Ubah warna dulu kayaknya deh. Ini warnanya kayaknya kurang enak dilihat, tapi sebenarnya ini punya makna yang dalam sih. Warna ini. Oke, kita normalnya aja dulu. 1, 2, 3, tank. Oke. Ini lebih enak dilihat lah. Iya. Lebih enak dilihat lah. Meskipun yang tadi itu sebenarnya lebih melawan. Tapi enggak apa-apa. Oke. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, yang jelasnya sudah tersampaikan di awal. Kita care juga dengan hal tersebut. Oke. Jadi tapi ungkar. Oke. Jadi pada hari ini kita berkesempatan kembali menyampaikan bukan menyampaikan, mendiskusikan sebuah film lagi. Dan sebenarnya kita sangat tunggu-tunggu ya teman-teman saran. Iya, belum ada nih saran film yang harus diskusikan itu film apa. Tapi sejauh ini kita akan selalu diskusi horor terus ya. Tapi sejauh ini komennya apa sih? Api, Tengkorak, Tengkorak, sama ada yang keren ya. Oke, jadi ini yang film yang akan kita bahas tentunya pilihan kita juga, pilihan kelas film lah lebih tepatnya. Betul. Dan tolong bareng. Iya, itu Smile 2. Oke. Akan dibahas juga Smile satunya sekalian. Iya, sekali kita selip-selipkan saja toh. Kenapa sih mesti Smile 2? Smile 2, kalau ketawa. Smile 2 ini menurutku film yang sangat bisa mengubah persepsi orang gitu. Tentang senyum. Tentang senyum. Judulnya aja ya Smile gitu. Orang kan nggak ada kepikirannya Smile kok bisa film horor gitu. Itu satu gitu. Kemudian membuat senyum yang dulunya itu orang berpikir oh ini nih hal yang bagus, hal ramah, enak dipandang, menjadi sesuatu yang menyeramkan. Dan mungkin bahkan dari kelas film yang nonton itu atau mungkin penonton yang udah pernah nonton Smile itu akhirnya jadi trauma sama senyuman gara-gara nonton film ini tuh bisa jadi ada beberapa orang yang merasa trauma lah dengan senyuman. Tiba-tiba disenyum sama tetangga, langsung risih. Senyumnya seram lagi. Senyum seram dan alur ceritanya kan seperti itu. Dia tuh sebelum meninggal gitu. Jadi kalau misalnya dia mau pindahkan entitasnya mau pindah ke badan yang lain. Iya, wujud makhluk lain atau manusia lain, dia harus tersenyum dulu terus meninggal lalu dia bisa pindah gitu. Jadi harus tersenyum dan mati gitu. Tapi entitasnya ini bukan yang kayak tidak ditunjukkan tapi ditunjukkan di akhir film tapi. Iya sih. Di akhir film. Di akhir film ditunjukkan. Oh ini iblis. Saya berkaki 4 kalau tidak salah. Backstory-nya juga sebenarnya belum enggak kuat ya. Cuma dijelaskan aja iblis dan lain sebagainya gitu. Dia mau menggambarkan aja bahwa ini loh yang selama ini menghantui. Iya benar. Dan dari film ini kita soalnya lihat ya bagaimana sebuah tadi citra senyuman diubah jadi seram dan akhirnya salah satu hantu lagi yang physically tidak ya ini mungkin semi ya bisa dibilang fisik bisa juga tidak tapi semua pembunuhannya itu bukan karena hantunya ngebunuh tapi ada yang dirasuki dulu terus itu yang kerasukan yang akhirnya bunuh diri terus dia pindah. Nah ini salah satu film yang menurutku itu kita udah bahas di film sebelumnya ya. Film horor yang bagus karena ya ada batasannya gitu jelas gitu matinya kenapa dan fisiknya itu ada. Oke, sebelum dilanjut diskusi kita, nah teman-teman yang belum nonton, ya kita mengingatkan kembali kalau ini spoiler. Ini bahas tengah, baru diingatkan kawan. Ya ini spoiler teman-teman. Jadi kalau teman-teman ya tidak suka di spoiler, ya tonton dulu lah. Ya. Ini diskusi tentang filmnya. Tapi Smile ada di Netflix kah? Smile kayaknya ada ya di Netflix. Ada ya? Iya, kayaknya ada deh di Netflix. Nonton dulu. Atau Smile 1 aja dulu nonton. Kita banyakan bahas Smile 2 soalnya. Gitu. Nah, cerita dulu Rehan, bagaimana sih alur film Smile ini dari awal gitu. Kenapa ketawa? Tidak janjiannya kan kita yang bahas. Oh, saya bahas ya, sorry. Oke, saya samar-samar ya karena sudah lama sekali saya nonton ini. 4 tahun lalu ya? Ya, 4 tahun. Sekarang 2025 itu film 2024. Okay. Nah, jadi seingat saya ya, seorang penyanyi besar, penyanyi ternama itu diteror sama entitas tadi yang dijelaskan. Oh iya betul. Itu
dia setengah filmnya tuh tentang si penyanyi ini yang diteror sama si hantunya Iya. kan. Dan si penyanyi ini namanya Sky. Oh iya, Sky. Sky apa ya? Mungkin karena tekanan juga ya, Iya, tekanan frustasi dari juga. orang, frustasi. Karena dia juga artis juga, orang ternamanya juga, jadi banyak sekali pressure-nya. Banyak pressure gitu. Ditambah lagi harus ada entitas yang ada dalam dirinya yang mengganggu juga nih kehidupannya gitu. Jadi terlalu banyak halusinasi jadinya. Nah, and then si Sky ini apa ya? Bukan acu tak acu, tapi dia belum terlalu banyak pusing lah sama entitas ini. Walaupun dia diganggu, ya dia belum mau untuk mengusir lah. Iya. Tidak ada usaha untuk mengusir. Mungkin dia nggak cari tahu ya ini entitas apa, terus kenapa bisa di dirinya gitu, nggak kayak di spoiler Smile 1 gitu. Jadi dia tahu ini hantunya kenapa dan kenapa harus seperti itu. Makanya si di openingnya itu dia masuk terus cari orang untuk dikorbankan sebenarnya gitu. Jadi dia mesti bunuh orang, terus orang itu tersenyum sambil mati supaya dia tinggal di situ hantunya. Nah, tapi di akhir cerita dia Sky ini sempat dijelaskan sama satu orang yang tidak dijelaskan awalnya. Ini siapa nih? Ternyata ini adik korban yang kemarin. Oh, iya. Yang sebelumnya sebelum 8 sebelum Sky kalau tidak salah. Nah, itu menjelaskan kalau caranya memutuskan Iya. untuk Kutukan, membunuh, kutukan lagi, iya dengan kutukan, kutukan, untuk memutuskan kutukan itu Sky harus mati dulu sebelum dibunuh sama si Smiley ini. Smiley. Betul itu salah satu caranya gitu. Dia disuntik mati kan itu supaya istilahnya mati suri kalau kita Iya. terus baru bisa keluar atau pindah gitu. Ya, Tapi kan itu akhirnya dia kayak kita yang nonton ya ini juga delusi akhirnya, yang mana dunia nyata dan mana dunia yang isi kepalanya iya, gitu. fantasinya Dunia fantasinya. itu dia sulit membedakan, kita pun sebagai penonton sulit membedakan. Nah, itu mungkin serunya situ tuh, hebohnya tuh di situ, karena kita nggak tahu ini realita kah, ini fantasi kah. Iya. Kenapa si Sky ini tidak terlalu mempermasalahkan ya, tidak mau mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, karena dia merasa kalau itu semua hanya di kepalanya saja. Betul, iya. Dia Sky selalu mengulang kalimat, ini hanya ada di kepalaku, ini hanya di kepalaku. Sampai kan dia nanti ketemu di bar kan sama si Iya, itu yang tadi. adik itu. Ya, benar. Siapa namanya? Saya lupa itu namanya. Iya. Karena tidak terlalu tersorot ya. Iya. Tidak terlalu disorot dan ternyata solusinya ada di dia. Nah, kenapa kita harus nonton film ini? Menurutku ya, itu tadi bisa mengubah persepsi pertama, dan salah satu cerita film horor yang rapi cara penulisannya, meskipun memang di bagian ending itu agak menurutku agak berantakan ya, antara realita dan dunia nyata ditabrakan. Mungkin itu salah satu yang bagus, tapi saya pribadi ini melihat hal tersebut akhirnya tidak bisa menikmati alur cerita. Karena ya kita nggak tahu, kita sudah nonton nih 10 menit misalnya, oh ternyata itu halusinasi, kembali lagi ke titik sebelumnya, jalan lagi, kembali lagi, jadi akhirnya kayak ya sia-sia aja, Emosi yang dibangun dari awal ya. langsung hilang gitu. Kayak apa ya? Sudah sampai di puncak emosinya, ternyata tiba-tiba dia cuma mimpi. Iya, itu saya paling kesel juga sih nonton satu movie itu yang kejadiannya banyak tuh ternyata mimpi. Itu kan akhirnya ngedenial filmnya sendiri gitu, karena ini bukan sebuah kejadian. Iya sih, agak cringe ya. Agak cringe di ending film ini. Tapi Tapi gimana? ya overall cukup bagus sih. Saya nggak tahu mau bilang apa, hanya karena endingnya kita yang nonton ya kurang gitu ya. Iya, endingnya tuh CG-nya kelihatan banget sih. Iya itu juga sih. Itu kurangnya di film ini itu. Kita tadi udah gambarkan ya ceritanya. Sebenarnya ini film yang bagus, mohon maaf mungkin kalau kita agak lompat-lompat pembahasannya, tapi kita cuma mau bilang ini film bagus, alur ceritanya menarik, dan ada beberapa shoot yang sangat menarik. Menurut kamu paling menarik mana? Wow. Ini dia. Oke. Kalau saya di antara semua shoot, saya sangat tertarik di awal film. Yang dimana dia men-shoot satu orang yang
dirasuki entitas ini, diikuti sama kamera di belakang, di tracking lah. Masuk ke rumah sampai ada adegan tembakan, sampai dia keluar karena dikejar sama beberapa orang. Betul. Dan itu one shoot, teman-teman. Itu masterpiece sih menurutku. Itu one shoot. Opening dengan hal seperti itu menurutku Asli. masterpiece sih. Asli. One shoot dengan kejadian rentetan yang cukup banyak ya. Meskipun saya lihat ada beberapa bagian yang dia sebenarnya bisa cut di situ tuh, yang kayak ada orang lewat dan lain sebagainya itu bisa di cut, tapi temponya dan kecepatannya itu masih sama pas dilanjut. Itu tuh yang bikin tetap kerasa masih one shot. Terus gambarnya itu. Nah itu ya. Tapi itu keren sekali sih menurutku, dan tidak ada yang miss. Iya. Tidak ada yang miss. Saya enggak tahu ya itu berapa kali di take ulang. Iya, betul. Ya, saya yakin ya Mungkin berkali-kali di take ulang. Iya, baru enggak mungkin semut itu, atau memang artisnya talentnya yang profesional gitu. Ya itu juga bisa jadi sih, tapi saya yakin walaupun talent profesional tidak mungkin satu kali take sih. Itu mungkin berulang-ulang kali. Saya ada fun fact nih. Apa tuh? Ternyata di film Smile 2 ini ada salah satu aktornya yang teman-temannya Sky nih yang di awal dirasuki entitas. Itu katanya sempat muntah-muntah di lokasi syuting. Karena hamil. bukan karena hamil. Oke. Karena terlalu menjijikan katanya. Oh. Terlalu menjijikan. Ini sampai ada statement yang keluar dari mulutnya. Dia bilang film ini tuh penuh dengan darah. Iya sih. Darah dan daging kalau enggak salah. Iya sih. Kalau itu sih yang saya suka salah satu film horor menurutku yang clear itu hantunya fisik dan cara ngebunuhnya gitu, sadis gitu, gore, bener-bener gore. Kepala ditumbukkan sama barbel dan lain sebagainya. Yang paling gila sih matinya si artis ini ya, terakhir di panggung tiba-tiba keluar monster dari dalam perutnya, itu aneh. Aneh banget sih. Mike dulu dihantam ke matanya. Mike dihantam di muka terus keluar monster dari dalam tubuhnya, itu kayak kok endingnya malah gini. Itu sih satu poin aja sih menurutku yang kurang mengenakan. Tapi menurut overall Smile 2 ini pun di Smile 1 ya, Smile 1 itu kan tidak dijelaskan, tiba-tiba aja juga sama seperti ini, senyum mati dan ketegangannya itu dapat. Satu yang saya notice dari film ini tuh, dari Smile 1 dan Smile 2 itu scoring itu sangat kurang, jadi musiknya itu sangat kurang. Nah itu yang membuat filmnya ini tegang gitu, karena tidak ada musik gitu. Meskipun beberapa ya sebenarnya musik itu membantu orang untuk tegang, tapi dia tuh bisa memanfaatkan keheningan untuk membuat filmnya menjadi sangat menegangkan. Tiba-tiba langsung kepala muncul, senyum dan lain sebagainya. Karena ini menurutku ya, ini kan dia hantunya tuh bisa dibilang metafisik, bisa muncul di mana saja soalnya dalam pikirannya dia gitu. Karena dia kan katanya memakan pikirannya si Sky-nya dulu, baru nanti dibunuh setelah pikirannya udah hancur. Jadi kita sebagai penonton kalau dapat point of view-nya si Sky itu udah bingung. Ini realita kah, ini fakta? Ya, ini ya, masih ada fun fact lagi. Apa nih, gitu? Katanya si Sky ini, teman-teman, itu dia mendalami karakternya sangat berat. Karena ya kita lihat saja lah karakter si Sky ini itu orangnya ada paranoid kalau nggak salah, paranoid, dan ya tekanan yang besar karena dia artis besar lah gitu. Nah, sutradara mengambil karakter Sky ini terinspirasi dari artis-artis besar yang ada di Australia juga. Salah satunya itu Britney Spears. Oh iya sih. Agak-agak memang ke sana tuh. Iya kan? Style-stylenya ke sana. Dan memang artis besar mungkin nggak banyak yang sorot tuh kalau kehidupannya tuh cukup frustasi gitu. Terus di situ ada adegannya dia make dan lain sebagainya juga. Iya. Tapi ini gimana ya? Pembahasan kita hari ini kayak lompat-lompat gitu. Kayaknya memang harus ini ya sediakan Poin-poin timeline deh. Apa yang mau poin-poin deh. Oke, ini pelajaran kedua lagi setelah konten kedua. Tapi overall sebenarnya kita buat konten ini untuk menceritakan part-part dari teknik penulisan tadi, kemudian bagaimana dia membangun ketegangan, bagaimana memanfaatkan suasana film gitu. Dan ini sebenarnya bukan untuk 100% audiens, tapi untuk kita juga belajar, karena kita juga mau mencoba membuat film yang kualitasnya itu bagus juga. Tapi sebenarnya kita juga kenapa
bingung untuk menjelaskan ini ya, karena kemarin kita sudah menjelaskan film yang lebih epic lagi. Iya sih. Jadi ya standar kita sudah di sana, terus kita bahas film ini. Jadi ini kemarin sudah kita sampaikan nih. Oke, tapi ini kita harus penulisannya- profesional sih. Iya sih. Mau ke depan itu mungkin akan banyak lagi film yang kurasa agak susah untuk menyaingi Evil Dead Rise Iya, iya. 2 yang sebelumnya. Di Smile ini ya kita kita apa sih dulu? Langsung kita. Oke, mungkin saja untuk konten Smile 2 ini mungkin agak sedikit lompat dibanding sebelumnya. It's okay. Tapi kita tetap mau ngediskusikan bagian menarik dari film horor, dan sebenarnya kedepannya ini kita lagi nunggu komen orang kira-kira film horor apa lagi sih yang harus kita bahas. Iya benar. Oke, Sebentar. Apa lagi? Ini ternyata ya Apa lagi? sutradaranya belum kita bahas. Gak usah sih. Nggak usah ya. Ya gak usah. Nggak usah ya. Oke. Udah cukup filmnya aja. Bye bye teman-teman. Thank you.